Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maman Rahmanuddin. Eh, saya CGP dari Kabupaten Indramayu. Saya guru fisika untuk mengajar di kelas 12 SMA. Baik, hal ini saya coba ingin menjelaskan tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi saya kira itu solusi buat pembelajaran saat ini ya. Mengapa itu solusi? Karena memang di era yang sekarang ini kita harus berorientasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan kita berharap bisa mewujudkan kepemimpinan pembelajaran di kelas. Pembelajaran diferensiasi adalah sebuah rangkaian keputusan yang masuk akal. Artinya dibuat dengan sengaja oleh gurunya yang berorientasi pada kebutuhan murid. Kebutuhan murid itu ada kesiapan belajar, kemudian minat muridnya, dan profil belajarnya. Nah, ini harus diperhatikan karena memang setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda. Nah, itulah mengapa pembelajaran diferensiasi ini sebuah solusi. Namun keputusan-keputusan yang dibuat nanti itu, yang dilakukan oleh guru itu harus terkait dengan kurikulum. Artinya memiliki tujuan pembelajaran yang definisikan secara jelas. Artinya guru harus memperhatikan tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum. Sehingga baik guru maupun muridnya memahami tujuan pembelajaran di setiap materi ajarnya. Kemudian bagaimana guru harus merespon kebutuhan murid. Di sini berarti guru harus mengidentifikasi kebutuhan murid. Guru harus memetakan kesiapan belajar muridnya. Misalkan pelajaran fisika, maka materinya tentang listrik misalnya. Maka kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan awal untuk bisa menyimpulkan bahwa siswa punya kesiapan untuk belajar. Masalah misalkan, apakah kalian tahu tentang listrik gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menjadikan kita bisa menyimpulkan bahwa siswa itu sudah siap untuk belajar materi listrik. Kemudian minat belajarnya juga kita buatkan pertanyaan, bisa berupa kuesioner, kemudian kita kirim ke Google Form, kemudian kita kirim linknya ke peserta didik kalau memang peserta didiknya dalam posisi PJJ ya. Kalau sudah tatap muka ya bisa langsung saja, bisa berupa paper gitu, bagikan ke mereka untuk bisa dijawab, dan kita bisa membuat feedbacknya berupa kesimpulan dari kuesioner itu. Kemudian profil pelajarnya juga bisa dilakukan dengan seperti itu ya. Berikutnya adalah keputusan yang diambil juga. Guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Artinya guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang menarik. Kemudian manajemen kelas yang efektif. Efektivitas manajemen kelas itu bisa dilihat dari guru bisa menciptakan prosedur pembelajaran yang baik. Nah, itu bisa diawali dengan pembuatan RPP yang sejalan dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian strukturnya jelas, kemudian metodenya juga bisa membuat siswa aktif belajar di kelas. Nah, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini lebih cocok untuk mata pelajaran fisika adalah dengan metode berbasis project ya. Karena dengan berbasis project maka keterlibatan siswa juga akan aktif. Kemudian apakah nanti siswa itu membuat produknya bisa beragam, itu tergantung dari pemetaan di minat siswa dan profil belajar, sehingga kita bisa memvariasikan
bisa menggunakan diferensiasi produk. Artinya gini, misalkan kita membuat rangkaian listrik paralel atau seri, maka setiap siswa bisa jadi dia bisa membuat paralel seri secara satu rangkaian di produknya. Nanti bisa juga ada yang belum bisa sampai ke sana sehingga dia hanya membuat skemanya saja atau flowchartnya saja, itu nggak jadi masalah. Artinya kita memfasilitasi keberagaman gaya belajarnya masing-masing. Ada yang takut listrik sehingga dia bisa nggak berani membuat rangkaian itu, hanya bisa menggambarkan saja. Mungkin bagi mereka yang suka gambar, ya itu jadi solusi. Sehingga diferensiasi pembelajaran dengan diferensiasi produk bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah penilaian berkelanjutan. Nah, penilaian berkelanjutan ini dimaksudkan guru bisa memperhatikan mana siswa yang ketinggalan dalam materi tersebut. Mana siswa yang sudah mencapai dari capaian belajarnya. Oke, berikutnya jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Sudah jelas di sana bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Artinya tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita harus memperhatikan kebutuhan belajar murid sehingga kita bisa mengoptimalkan pembelajaran di kelas. Nah, berikutnya bagaimana kita dapat melakukannya di kelas. Tadi di awal bahwa kita harus membuat pemetaan kebutuhan siswa. Jadi setiap kelas bisa jadi hasil dari kuesionernya yang kita buat bisa berbeda-beda, dan kita bisa membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi setiap kelas berbeda sesuai dengan kebutuhan murid dari setiap kelas. Sehingga di sini bahwa butuh kekreativitas dari guru untuk bisa mengidentifikasi dengan tepat setiap kebutuhan belajar murid di setiap kelas. Jelaskan pula bagaimana Anda dapat melihat kaitan materi modul ini, modul pembelajaran berdiferensiasi, dengan modul lain yang di program pendidikan guru penggerak. Kita tahu bahwa di modul pertama tentang Ki Hajar Dewantara, beliau mengharapkan kita bisa menuntun siswa, bukan menuntut. Dan ini sangat cocok dengan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya dengan pembelajaran berdiferensiasi kita jelas di situ dari RPP-nya saja kita akan menuntun siswa, bukan menuntut menagih. Misalkan kita pakai produk, kita menagih produknya, tapi kita juga tidak memaksakan sampai ke sana. Yang jelas anak itu bisa belajar sesuai dengan pembelajaran berbasis project, dari mulai perencanaan, dari semua sintak yang ada dalam pembelajaran PJBL itu. Kemudian produknya nanti disesuaikan dengan gaya belajar dari si anaknya. Artinya anaknya suka gambar, maka bisa berarah ke sana, produknya berupa gambar aja sudah cukup. Yang jelas dia sudah mengerti prosesnya sampai ke sana. Kalau anaknya suka dengan sebuah video, dia juga bisa mengumpulkan produknya berupa video karena memang anaknya suka di sana. Kemudian dengan materi berikutnya yaitu visi, peran dan fungsi guru terlihat di sini. Di pembelajaran berdiferensiasi ini sangat cocok ya, karena guru di sini bisa berpihak pada murid. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain, karena kalau kita ingin berbasis project misalkan ya, atau ingin menghasilkan produk sesuatu, kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain. Kemudian peran untuk mendorong berkolaborasi dengan guru yang lain juga sangat mungkin ya, karena kita sepertinya tidak bisa berjalan sendiri, kita butuh kolaborasi dengan guru yang lain. Kemudian inovatif dan kreativitas juga dituntut di sini. Kemudian dengan budaya positif ya di sekolah, di modul yang keempat, budaya positif yang diharapkan adalah
sebuah munculnya kesepakatan kelas ya, karena tadi sudah kita identifikasi kebutuhan belajar di kelas itu, maka kita akan munculkan kesepakatan kelas. Nah, harapannya siswa mempunyai semangat belajar yang bagus di kelas itu untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, saya kira itu yang bisa saya jelaskan di pembelajaran berdiferensiasi. Semoga saya bisa menerapkan ini di kelas saya dan saya bisa berkreatif, bisa berkolaborasi dengan yang lain untuk bisa menciptakan atau mengoptimalkan pembelajaran di kelas dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid di kelas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.